Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariduddin Maulana Hafiz, 2023 11 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja tugas saya, yang dimana judulnya adalah penerapan Distributed Control System pada pembangkit listrik tenaga uap. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu Distribute Control System. Distribute Control System atau DCS adalah sistem kendali otomatis yang mengatur proses industri dengan cara mendistribusikan fungsi kontrol ke berbagai bagian dalam plant. Jadi, bukan hanya satu controller pusat saja yang mengatur semuanya, tapi ada banyak controller yang tersebar di lapangan dan saling terhubung. Tujuannya adalah meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan keamanan dalam proses produksi. Latar belakangnya adalah pembangkit listrik punya proses yang kompleks, mulai dari pembakaran bahan bakar, penguapan air jadi uap, hingga menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Jika semua dikendalikan secara manual, resiko kesalahan dan kerusakan tentunya akan sangat tinggi. Penggunaan DCS di sini membantu operator mengontrol berbagai parameter seperti suhu, tekanan, aliran, level air, dan yang lainnya secara otomatis dan real time. Dengan DCS ini, pembangkit bisa beroperasi lebih efisien, aman, dan juga stabil. Kemudian ada cara kerja DCS. Cara kerja DCS ini yang pertama adalah sensor di lapangan mengukur variabel proses, misalnya suhu boiler, level air, ataupun tekanan uap. Kemudian, data dari sensor dikirim ke controller lokal seperti PLC atau modul kontrol yang langsung melakukan perhitungan dan memberi perintah ke aktuator. Semua controller terhubung ke jaringan komunikasi. Lalu, operator bisa memantau dan mengendalikan lewat Human Machine Interface atau HMI di ruang kontrol. Jika terjadi gangguan, DCS bisa mengisolasi area tertentu tanpa menghentikan keseluruhan plant. Kemudian di sini ada contoh model atau plannya. Yang pertama, contohnya itu ada boiler unit. DCS menjaga agar tekanan uap selalu stabil dengan mengatur jumlah bahan bakar dan udara pembakaran. Kemudian contoh yang kedua ada turbin dan generator. DCS di sini mengatur kecepatan turbin supaya frekuensi listrik tetap stabil di 50 Hz. Kemudian yang ketiga ada sistem pendingin. DCS mengatur aliran air pendingin agar peralatan tidak overheat. Kemudian di sini terdapat blok diagramnya yang dimana terdiri dari Human Machine Interface yang terhubung dengan server, kemudian terhubung juga dengan controller di sini yang mengatur ketiga aktuator. Ya, di mana apabila dia mendapat sinyal dari HMI, dia akan mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator untuk melakukan prosesnya masing-masing. Di mana tadi kita mempunyai 3 contoh, yaitu boiler unit, turbin dan generator, dan juga sistem pendingin. Yang dimana masing-masing juga memiliki plan dan juga sensor. Kemudian sensor di sini membaca, kemudian mengirimkan nilainya kembali kepada HMI. Apabila nilainya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka proses atau sistem tersebut akan terjaga outputannya berada sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila tidak, maka ia akan mengirimkan sinyal error yang nantinya akan diproses oleh controller untuk mengirimkan sinyal kepada aktuator untuk menjalankan prosesnya kembali. Kemudian fungsi server di sini adalah menyimpan seluruh komunikasi ataupun seluruh data yang terjadi selama proses berlangsung. Kemudian kesimpulannya adalah DCS adalah sistem kontrol otomatis yang mendistribusikan fungsi kontrol ke berbagai plant. Di pembangkit listrik, DCS berperan untuk menjaga kestabilan, keamanan, serta efisiensi. Dengan DCS, operator bisa lebih mudah mengawasi dan mengendalikan proses yang kompleks. Intinya, penggunaan DCS jauh lebih andal, efisien, dan aman untuk industri besar seperti pembangkit listrik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.